Pose with the fans. Pose with the pose with the put the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Hai teman-teman, pernah dengar tentang layanan keuangan seperti asuransi, koperasi, pasar modal, atau fintech? Nah, di video ini kita akan membahas layanan-layanan itu. Nah, layanan ini bisa membuat gimana hidup Anda lebih aman dan nyaman. Asuransi itu seperti payung saat hujan yang melindungi kita dari risiko keuangan seperti biaya rumah sakit, kecelakaan, dan kerugian kendaraan. Nah, dengan asuransi kita akan membayar premi. Jika terjadi sesuatu pada perusahaan, asuransi akan membayar sebagian atau keseluruhan biayanya. Contohnya pada asuransi kesehatan akan membayar biaya rumah sakit, asuransi kendaraan akan membayar biaya kecelakaan dan biaya kerusakan kendaraan. Dan contohnya juga asuransi jiwa. Pada asuransi jiwa ini akan memberikan dana kepada keluarga kita ketika nantinya kita sudah tiada. Bu Rina, dia punya asuransi kesehatan dan harus menjalani operasi besar dengan biaya 50 juta rupiah. Karena asuransinya, dia hanya perlu membayar 5 juta. Sementara sisanya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dengan begitu, keluarga Bu Rina tidak terbebani secara finansial. Di pasar modal, kamu bisa beli saham atau obligasi. Saham memberikan kamu kesempatan untuk menjadi pemilik perusahaan, sedangkan obligasi memberikan keuntungan dari nilai investasi. Saat kita membeli saham, artinya kita menjadi bagian kecil dari perusahaan. Jika perusahaan berkembang, nilai saham kita akan naik dan kita akan mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, obligasi adalah surat utang. Kita meminjamkan uang kepada pemerintah atau perusahaan, lalu kita mendapatkan bunga sebagai imbalannya. Nah, misalnya nih Pak Budi membeli saham di perusahaan teknologi hijau yang sedang berkembang. Dalam waktu 3 tahun nilai sahamnya naik 40%. Tapi Pak Budi juga paham akan risiko, jadi dia hanya menggunakan uang yang tidak dia butuhkan dalam waktu dekat, atau istilahnya dengan uang dingin. Koperasi simpan pinjam adalah tempat anggota saling membantu. Kamu bisa menyimpan uang dan meminjam dana dengan bunga yang cukup rendah untuk bisnis yang kecil. Koperasi bekerja seperti gotong royong. Anggota menyimpan uang dan koperasi memberikan pinjaman kepada anggota lainnya. Keuntungan koperasi akan dibagi kembali kepada anggota lainnya. Koperasi ini banyak ditemukan di desa-desa kecil. Misalnya, Ibu Tuti adalah pedagang kecil yang meminjam uang dari koperasi untuk memperbesar warungnya. Dengan bunga yang ringan, dia bisa melunasi pinjamannya sambil tetap mengembangkan usahanya. Sekarang, warung Ibu Tuti semakin besar dan penghasilannya meningkat. Siapa di sini yang sering pakai aplikasi e-wallet seperti ShopeePay atau OVO? Itu salah satu teknologi vintage, di mana teknologi keuangan yang mempermudah transaksi kita dengan cepat dan praktis. Vintage membuat semua jadi lebih mudah kan? Dari bayar belanjaan pakai e-wallet, investasi saham dari rumah, dan ajukan pinjaman tanpa ribet karena semuanya ada di genggaman. Misalnya, Dito seorang mahasiswa yang menggunakan aplikasi vintage untuk membayar tagihan listrik dan membeli pulsa. Selain itu, dia mulai investasi reksadana dengan uang saku yang tersisa. Dengan aplikasi vintage, semua transaksinya jadi lebih cepat, praktis, dan dia bisa mengelola uang lebih baik. Nah teman-teman, itu dia 4 layanan keuangan yang bisa kalian gunakan. Nah, kalian ingin memulai dari yang mana dulu nih? Yuk, mulai mengatur keuangan dari sekarang.